Halo kakak, berhubung ini adalah kisah novel jadi kemungkinan video dan narasi tidak sama, dukung like, komen dan share-nya kakak, terima kasih sudah tidak skip iklan kakak, selamat mendengarkan. Saudara Chu Feng, apakah kamu melihat sesuatu? Qin Xuan datang dan bertanya. Ini virtual dan nyata, saya tidak bisa melihat dengan jelas. Aduh, pada saat ini, teriakan tajam datang dari dalam pintu penghalang. Karena begitu mendadak, banyak orang yang ketakutan hingga badannya gemetar. Dan adegan selanjutnya membuat banyak orang berkeringat. Saya melihat permukaan gerbang penghalang itu seperti danau dengan ombak yang sangat besar, dengan ombak yang dahsyat naik, dan kemudian seekor burung raksasa terbang keluar. Burung raksasa itu melebarkan sayapnya dan panjangnya 10.000 meter. Bentuknya seperti burung bangau, namun tubuhnya berwarna merah menyala. Seluruh tubuhnya bersinar terang dan memancarkan aura yang kuat. Tingkat budidaya burung raksasa ini telah mencapai puncak dewa sejati. Monster di puncak dewa sejati. Merasakan budidaya burung raksasa ini, beberapa junior zaman dahulu tiba-tiba terlihat panik. Meskipun mereka memiliki token yang berisi kekuatan di tangan mereka sama sekali tidak yakin saat menghadapi keberadaan yang begitu kuat. Bukan karena mereka pengecut, Anda harus tahu bahwa tingkat budidaya burung raksasa ini berada pada level yang sama dengan penguasa Tianhe dari semua sisi. Tapi tuan muda dari Sekte Jiwa Merah tampak sangat gembira. Ia menemukan bahwa cahaya pada burung raksasa itu sebenarnya adalah kekuatan yang langka. Dia sadar, jadi, apakah ini alasan mengapa token digunakan untuk mengumpulkan kekuatan? Dia tertawa terbahak-bahak dari balik tudungnya dan mengeluarkan sebuah tanda. Tempat di mana token awalnya kosong sekarang tampak seperti jendela kecil. Di ujung lain adalah dunia luar angkasa yang luas. Tidak ada objek lain di dunia luar angkasa, kecuali api yang megah dan berkobar. Itu bukanlah api biasa, tapi api dengan kekuatan yang sebanding dengan puncak dewa sejati. Namun karena kualitas tokennya lebih baik, dia juga melakukan beberapa perbaikan sendiri sehingga lebih kuat dari biasanya. Oleh karena itu, dia sangat percaya diri, dan kekuatan yang dia kumpulkan jauh melebihi apa yang dikumpulkan orang lain. Dia benar-benar tidak meremehkan burung raksasa setinggi 10.000 meter di puncak dewa sejati. Melihat mahakarya yang telah ia ciptakan dengan susah payah, kegelisahan yang sebelumnya ia rasakan akibat Chu Feng mulai menghilang, digantikan oleh rasa percaya diri dan kebanggaan. Saya hanya bisa menghela nafas. Chu Feng, kamu gagal mengumpulkan kekuatan, maka kamu hanya bisa menonton penampilan tuan mudaku sekarang. Orang idiot masa kini juga ingin bersaing dengan saya. Itu benar-benar hanya angan-angan. Setelah mengatakan ini, dia naik ke udara dan terbang langsung menuju gerbang pesona. Targetnya bukanlah gerbang penghalang, tapi burung raksasa. Meskipun burung raksasa itu sangat kuat, ia telah melayang di sekitar gerbang pesona sejak muncul dan tidak berniat menyerang siapapun. Setelah mendekati jarak tertentu, tuan muda dari Sekte Jiwa Merah melemparkan token di tangannya dan membentuk formula ajaib. Ketika token mencapai ketinggian, tidak hanya token yang hanya bisa dipegang di tangan segera berubah menjadi raksasa 100 meter, tetapi bola api meledak dari token tersebut, membungkusnya menjadi bola api besar. Dan saat tuan muda dari Sekte Jiwa Merah mengubah formula sihirnya, nyala api berubah menjadi pilar api setebal 1000 meter, dan langsung menuju ke arah burung raksasa di kehampaan. Seseorang mengambil tindakan, seru Qin Xuan. Bukan hanya dia, hampir semua orang di pihak mereka melihat adegan ini. Meski jaraknya jauh, namun pemandangan dari atas langit sudah terlihat jelas, belum lagi pergerakan yang begitu besar. Itu adalah tuan muda dari Sekte Jiwa Merah, kata Chu Feng. Dibandingkan dengan yang lain, Chu Feng sudah mengarahkan pandangannya pada tuan muda Sekte Jiwa Merah di kejauhan. Kekuatan yang melilit burung raksasa itu dapat ditangkap, dan targetnya adalah kekuatan itu. Saat semua orang berdiskusi, langit menyala merah, dan tidak hanya ada satu tiang api, melainkan lusinan tiang api. Beberapa tiang api, tersusun rapi, menyapu kehampaan. Burung raksasa itu pada awalnya mampu mengelak, namun segera terkena tiang api. Tiba-tiba ia kehilangan kemampuannya untuk mengendalikan udara dan jatuh ke tanah. Namun tiang api tidak melepaskan burung raksasa itu, malah berbalik dari ketinggian dan bergegas menuju burung raksasa di bumi. Ledakan, pilar api jatuh ke bumi, dan kekuatan mengerikannya menjadi lebih menonjol. Ia menyapu segala arah dan menelan puluhan juta meter tanah dalam sekejap.
Di bawah serangan pilar api, burung raksasa itu benar-benar kehilangan nafas. Merasa burung raksasa itu telah mati, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah mengubah metodenya dan mencabut pilar api. Hanya saja tiang api kembali ke token, namun muncul retakan di token. Melihat ini, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah melepaskan kekuatan penghalang di telapak tangannya untuk membentuk formasi pemblokiran, berharap dapat menstabilkan token tersebut. Tapi tidak hanya formasinya yang langsung hancur, bahkan tokennya pun hancur total, berubah menjadi kekuatan formasi dan berhamburan. Bahkan jika seluruh tenaganya tidak habis, itu hanya dapat digunakan sekali. Ia merasa sedikit menyesal, namun penyesalan tersebut tidak berlangsung lama. Sebaliknya, ia berjalan di udara dan sampai ke langit di atas burung raksasa itu. Tubuh burung raksasa itu telah menjadi abu, hanya menyisakan kerangka hitam pekatnya yang tergeletak di kawah api besar yang diledakkan oleh tiang api. Meski burung raksasa tersebut telah mati, namun kekuatan yang sebelumnya menyelimuti burung raksasa tersebut masih tetap ada dan tidak terluka. Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah dengan sengaja mengeluarkan pot emas yang ditutupi dengan pola mantra, dan kemudian mengatur formasi untuk menampung kekuatan di dalam pot emas tersebut. Tuan Muda, apa ini? Pada saat ini, tidak hanya orang-orang dari Sekte Jiwa Merah yang berkumpul, tetapi juga para junior kuno dan kontemporer yang mengikuti Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Tak seorang pun yang bisa datang ke sini adalah orang bodoh. Mereka telah mengamati secara diam-diam dan telah lama mengetahui niat Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Saya belum tahu apa itu, tapi itu akan sangat berguna, kata Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Aduh, namun pada saat ini, terdengar seruan tajam lainnya dari dalam gerbang penghalang, yang sama persis dengan kicauan burung sebelumnya, namun kali ini bukan hanya satu, melainkan beberapa suara yang terdengar bersamaan. Saat pintu penghalang menggeliat dengan keras, burung-burung raksasa terbang keluar dari dalam pintu penghalang. Kali ini jumlahnya ratusan, baik secara penampilan maupun budidayanya sama persis dengan burung raksasa tadi. Tapi kali ini, burung raksasa itu tidak mengelilingi gerbang penghalang, melainkan langsung menyerang Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah dan lainnya. Jangan panik, aku akan menangani ini. Tetapi Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah, yang memiliki pengalaman sebelumnya, tidak memperhatikan burung raksasa ini saat ini, meskipun jumlahnya meningkat beberapa kali lipat. Saya melihatnya mengambil token lagi dan memanfaatkan situasi tersebut. Beberapa pilar api ditembakkan dari token pada saat yang sama, melancarkan serangan terhadap burung raksasa di kehampaan. Hanya saja kali ini, meski ukuran burung raksasa tersebut sama dengan burung raksasa sebelumnya, namun nampaknya memiliki pengalaman bertempur yang lebih banyak. Pilar api yang begitu megah gagal membunuh sebagian besar burung raksasa, tetapi hanya sedikit. Namun, metode Tuan Muda Sekte Jiwa Merah dalam menstimulasi kekuatan itu juga luar biasa. Burung raksasa itu tidak bisa mendekati mereka sama sekali dan masih dalam posisi pasif. Mengapa burung raksasa itu mulai menyerang manusia? Qin Xuan bingung. Bukannya mereka tidak mengambil inisiatif menyerang sebelumnya, tapi seharusnya mereka memiliki jangkauan serangan. Sekarang junior kuno telah jatuh ke dalam jangkauan serangan. Yuan Yanri menganalisis. Seiring berjalannya waktu, ratusan burung raksasa itu semuanya dimusnahkan oleh Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Hanya saja karena pertarungan ini memakan waktu lama, kekuatan sebuah token tidak cukup untuk dikonsumsi. Kali ini dia menggunakan kekuatan 3 token untuk memusnahkan 100 burung raksasa. Tapi kemudian muncul burung raksasa lain, kali ini jumlahnya ratusan. Namun Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah tetap tidak terpengaruh dan mengaktifkan kekuatan token itu lagi untuk melawan burung raksasa itu. Saudara Chu Feng, ini tidak bisa dilanjutkan. Jika ini terus berlanjut, semua kekuatan pada burung raksasa itu akan dikumpulkan oleh orang-orang dari zaman kuno. Qin Xuan ingin membujuk Chu Feng untuk mengambil tindakan. Jika kekuatan yang mereka kumpulkan disiapkan untuk burung raksasa tersebut, maka mereka dapat memburu burung raksasa tersebut dan memperoleh kekuatan dari burung raksasa tersebut. Maka mereka harus mengambil tindakan, mereka tidak bisa terus-menerus melihat orang lain mendapatkan kekuasaan. Biarkan mereka mengumpulkannya, tapi Chu Feng tersenyum dan tidak panik sama sekali. Ah, biarkan mereka mengambilnya. Qin Xuan awalnya bingung, tapi tak lama kemudian dia tampak tiba-tiba mengerti dan berkata sambil tersenyum. Saya mengerti, Anda ingin belalang sembah menangkap jangkrik dan oriole di belakang, biarkan mereka mengumpulkannya,
lalu kita bisa merebutnya dari mereka. Tapi Chu Feng tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Bukan begitu, Qin Xuan bahkan lebih bingung. Aku akan memberitahumu nanti. Chu Feng berpura-pura menjadi misterius dan menunjukkan senyuman jahat. Qin Xuan menjadi semakin penasaran, tetapi karena kepercayaannya pada Chu Feng, dia tidak bertanya lagi. Selanjutnya, burung-burung raksasa muncul satu demi satu. Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah juga menyadari bahwa dia tidak dapat terus-menerus mengonsumsi tokennya, jadi dia mulai mengatur pasukannya dan membiarkan orang lain menggunakan kekuatan token mereka untuk melawan burung raksasa itu. Tentu saja, dia tidak akan mengambil semuanya untuk dirinya sendiri, tetapi akan memberi mereka yang menggunakan kekuatan token itu sebagian dari kekuatan yang dikumpulkan dari burung raksasa itu. Tentu saja dia juga bukan orang baik. Biasanya, ketika setiap orang telah kehabisan tokennya, mereka harus memberikan semuanya kepada orang lain, tetapi dia hanya memberikan setengahnya kepada orang lain. Itu nama yang indah, Anda semua mengandalkan saya untuk mendapatkan kekuatan. Saya berbagi setengahnya dengan Anda, yang merupakan kebajikan dan keadilan yang tertinggi. Tetapi meskipun jumlahnya hampir 10.000, mereka tidak tahan dengan burung-burung raksasa yang keluar satu demi satu, hampir tidak ada habisnya. Akhirnya, semua token kosong mereka habis, dan Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah hanya bisa membawa semua orang menjauh dari area itu. Saat ini, ada 1000 burung raksasa di kehampaan, tetapi setelah Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah dan yang lainnya pergi, burung raksasa ini benar-benar tidak mengambil inisiatif untuk menyerang manusia. Sebaliknya, seperti burung raksasa sebelumnya, ia berputar mengelilingi gerbang penghalang. Setelah beberapa saat, 1000 burung raksasa lainnya terbang keluar dari gerbang penghalang. Ternyata burung-burung ini akan muncul tanpa henti. Kalau saya tahu lebih awal, nanti saya akan melancarkan serangan. Melihat burung raksasa memenuhi langit, seorang junior dari Istana Suci Tujuh Alam merasa sedikit menyesal. Dengan jumlah sebanyak itu, mereka dapat dengan mudah membunuh mereka jika mengerahkan kekuatannya. Lagi pula, jumlah mereka terlalu banyak, dan beberapa dari mereka bisa terbunuh meskipun mereka dipukuli secara acak, belum lagi mereka bukan idiot. Wow, namun, begitu juniornya selesai berbicara, dia terbang sambil berteriak dan jatuh ke tangan Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Apakah kamu menyalahkanku? Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah bertanya dengan dingin. Dia tidak bodoh. Apa yang dia pikirkan, Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah juga memikirkannya. Tetapi siapa yang tahu sebelumnya bahwa akan ada begitu banyak burung raksasa yang muncul satu demi satu, dan dia merasa tertekan. Ketika orang ini berbicara sekarang, jelas bahwa dia menyebabkan masalah baginya. Tanpa, junior dari Istana Suci Tujuh Alam ingin menjelaskan, tetapi sebelum dia bisa menyelesaikan kata-katanya, terdengar bunyi klik, dan Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah mematahkan lehernya. Kemudian dia melambaikan lengan bajunya dan melemparkannya ke depan junior Istana Suci Tujuh Alam. Kamu, melihat adegan ini, junior lainnya di Istana Suci Tujuh Alam juga menunjukkan ketidaksenangan. Ingat, kalian semua ditinggalkan oleh Chu Feng. Alasan kenapa kita ada di sini hari ini adalah berkat pemberianku. Tidak apa-apa jika kamu tidak bersyukur. Tapi jika menurutmu Tuan Muda ini mudah diacau, pikirkanlah. Saya tidak peduli dari mana Anda berasal, apakah itu Istana Suci Tujuh Alam atau kekuatan lainnya, Anda semua sama di mata Tuan Muda ini. Jika aku senang, aku akan memberimu hadiah. Jika aku tidak bahagia, aku akan menginjakmu sampai mati. Semua junior generasi ini, serahkan setengah dari kekuatan yang kamu kumpulkan sebelumnya. Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah memunggungi semua orang, mengulurkan tangannya dan berkata, "Ah, ini, generasi muda zaman sekarang tidak bisa berkata-kata. Jelas apa yang mereka dapatkan adalah setengah dari apa yang pantas mereka dapatkan, dan sekarang mereka diminta untuk menyerahkan setengahnya." Tetapi pada saat ini, tekanan alam dewa sejati dilepaskan dari Tuan Muda Sekte Jiwa Merah, menutupi semuanya. Melihat situasi ini, bagaimana orang berani ragu? Orang ini sudah mengungkapkan warna aslinya, dan sekarang dia membunuh orang kapanpun dia mau. Akibatnya, prajurit kontemporer mengambil setengah dari kekuatan mereka dan memberikannya kepada Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Bahkan junior dari Istana Suci Tujuh Alam berperilaku sangat baik. Bahkan jika salah satu saudara mereka terbunuh, mereka bahkan tidak berani kentut.
Namun yang tidak mereka ketahui adalah bahwa perilaku pengecut mereka sebenarnya menyelamatkan nyawa mereka. Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah bukanlah orang baik. Pembunuhan sebelumnya terhadap orang dari Istana Suci Tujuh Alam hanyalah permulaan. Selama satu orang menolak, dia akan melakukan pembunuhan besar-besaran dan merampas harta karun dari semua junior masa kini. Namun generasi saat ini berperilaku sangat baik sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Lagi pula, masih ada junior kuno di sini. Tidak apa-apa jika mereka bermusuhan sejak awal. Tetapi jika dia merekrut junior masa kini untuk mengikutinya, jika dia tidak menemukan alasan yang tepat, dia benar-benar tidak bisa melakukan pembunuhan besar-besaran. Di saat yang sama, di langit berbintang tempat generasi tua berada, semua orang masih mengamati. Tapi tidak ada yang bisa dilihat. Tapi sekarang, di pihak kultivator seni bela diri kontemporer, angka di gerbang penghalang berubah. Awalnya 9.780, tapi sekarang 9.779. Namun perubahan kecil seperti itu dianggap sebagai pengingat baik oleh orang-orang berkuasa di zaman sekarang maupun di zaman dahulu. Mereka semua merasa bahwa rahasianya mungkin ada pada angka-angka ini, jadi hampir semua orang mulai mengamati dengan cermat angka-angka di gerbang penghalang tempat mereka berada. Di dunia luar angkasa tempat Chu Feng dan lainnya berada. Burung raksasa muncul sesekali. Dalam sekejap mata, jumlah burung raksasa mencapai 10.000. Pada saat ini, semua burung raksasa sedang berputar-putar dan berkicau, dan cahaya di tubuh mereka juga bersinar terang. Mereka benar-benar memantulkan satu sama lain, seolah-olah membentuk formasi yang aneh, dan kemudian mengalir ke gerbang penghalang pada saat yang bersamaan. Ketika ribuan burung raksasa berdatangan, gerbang penghalang raksasa yang berdiri di kehampaan akhirnya terbuka sepenuhnya dan dapat diakses. Sudah berubah. Pintu penghalang telah terbuka, tapi kita bisa pergi. Melihat pemandangan ini, semua junior dari zaman dahulu sangat bersemangat. Meski kekuatan yang didapat dari burung raksasa itu saat ini tidak ada gunanya, setidaknya nampaknya kekuatannya luar biasa. Singkatnya, mereka telah memperoleh banyak hal dan menunggu untuk berangkat dari sini dan memulai perjalanan berikutnya. Bahkan dia, yang awalnya mudah tersinggung dan memikirkan apakah akan memusnahkan semua generasi muda dari generasi sekarang, memutuskan untuk membiarkan semua orang pergi. Yukong menuju kehampaan dan berteriak keras, "Chu Feng, sembunyi, teruslah bersembunyi. Pada akhirnya, kamu tidak akan punya apa-apa, tapi aku akan mendapat banyak. Sudah kubilang, harta langka disediakan untuk mereka yang pemberani. Pengecut sepertimu yang hanya bersembunyi untuk mencari keselamatan tidak boleh datang ke sini." Setelah mengatakan ini, Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah hanya mengambil bendera yang tergantung di belakangnya dengan tangannya. Memegang bendera di tangan, menunjuk ke depan. "Semuanya, biarkan saja para pengecut itu tinggal di sini, dan kalian akan memulai perjalanan selanjutnya bersamaku." Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah berdiri dan memimpin semua orang ke udara. Ditemani oleh ledakan tawa mengejek yang keras, pasukan yang terdiri dari hampir 10.000 junior dari zaman kuno dan zaman sekarang terbang menuju gerbang pesona dengan cara yang perkasa. "Sial, beraninya kamu mengejek kami. Saudara Chu Feng, apakah kamu tidak akan mengambil tindakan? Jika kita tidak menghentikan mereka, mereka akan pergi." Qin Xuan memandang Chu Feng dengan penuh semangat. "Itu tidak bisa dihentikan. Jika kamu perhatikan baik-baik, ada lapisan kekuatan di gerbang penghalang yang menyelimuti mereka. Kekuatan itu begitu kuat sehingga kita tidak bisa menghancurkannya bahkan jika kita menggunakan kekuatan token," kata Chu Feng. Setelah Chu Feng diingatkan, mereka juga menemukan bahwa gerbang penghalang memang memiliki kekuatan samar yang menyelimuti Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah dan lainnya. Itu adalah kekuatan perlindungan yang sangat kuat. Mereka hanya bisa menyaksikan tanpa daya saat Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah dan yang lainnya memasuki gerbang penghalang. "Sial, aku seharusnya mencegat mereka lebih awal. Sekarang mereka mendapat manfaat dan langsung pergi. Sebaliknya, kita memiliki token yang kuat, tetapi kita tidak memperoleh apapun. Jika kita meninggalkan tempat ini, token tersebut tidak valid." Seorang jenius junior dari Sekte Abadi Changqiong sangat tidak mau menyerah. Faktanya, dia bukan satu-satunya yang tidak mau. Token di tangan mereka jelas lebih kuat daripada yang dimiliki Tuan muda Sekte Jiwa Merah. Awalnya, Chu Feng tidak perlu mengambil tindakan. Jika mereka bergabung,
mereka pasti akan mengalahkan semua orang di Sekte Jiwa Merah dengan kekuatan token. Tapi sekarang, yang bisa kulakukan hanyalah melihat mereka pergi. Diam, Qin Xuan memarahi dengan marah, dan kemudian memarahi, apa yang kamu keluhkan? Tanpa saudara Chu Feng, apakah kamu akan mendapatkan kekuatan dalam token ini? Tuan, saya tidak bermaksud mengeluh tentang Tuan Muda Chu Feng, saya hanya menghela nafas. Qin Xuan sepertinya memahami suasana hatinya, jadi dia memandang Chu Feng, saudara Chu Feng, mengapa kamu tidak bertarung dengan mereka? Bisakah kamu memberitahuku sekarang? Apakah kamu ingat apa yang aku katakan di awal? Awalnya saya tidak memahaminya, tetapi ketika burung raksasa itu muncul, saya memahaminya. Pergerakan kekuatan di tubuh mereka sama dengan fluktuasi di gerbang penghalang. Saudara Chu Feng, apa maksudnya? Tanya Qin Xuan. Terus terang, mereka tidak memperoleh apapun dari pertempuran tadi. Sebaliknya, mereka menyia-nyiakan kekuatan dalam token itu. Saudara Chu Feng, maksudmu kekuatan burung raksasa itu tidak berguna? Apakah kamu sengaja merayu mereka dan menyia-nyiakan kekuatan token itu? Tanya Qin Xuan. Ya, setelah mendengar ini, semua orang menunjukkan kegembiraan. Jika benar seperti yang dikatakan Chu Feng, maka Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah dan yang lainnya akan sangat menderita kerugian besar. Saudara Chu Feng, pintu penghalang ditutup, dan kita tidak bisa masuk untuk saat ini. Setelah mendengar ini, semua orang melihat dan menemukan bahwa itu memang sudah ditutup. Setiap orang yang baru saja menunjukkan kegembiraan menjadi panik lagi. Tidak apa-apa, hanya tutup sementara dan akan segera dibuka kembali. Pada saat yang sama, di platform pertarungan tempat Jie Tianran dan yang lainnya berada, gerbang penghalang dengan nomor tertulis di atasnya berubah. Segera setelah itu, kekuatan teleportasi menutupi seluruh tahap kompetisi, tetapi tidak meninggalkan tahap kompetisi, melainkan mengumpulkan semua orang di ujung lain tahap kompetisi. Pada saat yang sama, penghalang tembus pandang yang terlihat dengan mata telanjang sebenarnya memanjang dari platform tinggi di tengah platform kompetisi. Penghalang pesona itu membagi platform kompetisi menjadi dua. Segera setelah itu, sosok-sosok mulai keluar dari pintu penghalang dengan cepat. Angka-angka ini kebetulan terjadi di sisi lain platform kompetisi. Dan ketika orang terakhir terbang dan mendarat di tanah, orang-orang akhirnya mengerti arti dari angka tersebut. Ternyata tidak ada rahasia pada angka tersebut, hanya mempunyai arti yang paling sederhana saja. Jumlah orang yang muncul saat ini sama persis dengan jumlah gerbang pesona. Bukankah ini sekelompok junior? Apa pentingnya kemunculan junior ini di sini? Baik di dalam maupun di luar zaman para dewa dipenuhi dengan kegembiraan, dan mereka semua kebingungan. Tapi orang-orang lebih fokus pada Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah. Pasalnya, pada bendera yang dipegangnya tidak hanya terdapat tulisan kuno di atasnya, namun sebagian dari bendera tersebut juga dipenuhi dengan arogansi. Kesombongan itu seperti api dan darah, singkatnya sangat istimewa. Para juniornya juga sedikit bingung saat memasuki tempat ini. Hal yang sama berlaku untuk Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah, yang melihat sekeliling dengan mata bingung. Segera, saya melihat sosok yang saya kenal di kejauhan dan berlari mendekat. Kakek, tapi bahkan sebelum dia mendekati penghalang tak kasat mata, hanya penghalang platform pertarungan, dia menghentikannya. Kakek, apa yang terjadi? Kenapa kamu di sini juga? Apakah ini nyata, atau hanya ilusi? Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah bertanya dengan bingung. Ini nyata, bukan formasi ilusi. Dari mana asal bendera di tanganmu? Tanya pemimpin Sekte Jiwa Merah. Ah, ini yang baru saja kudapat dari dunia. Kakek, di dunia luar angkasa barusan, sejumlah besar teman telah berkumpul, termasuk tidak hanya para jenius kuno kita, tetapi juga para pengecut masa kini. Saat kami tidak tahu harus pergi kemana, dua bendera muncul, yang satu bertuliskan kontemporer dan yang lainnya bertuliskan kuno. Bendera kontemporer diberikan kepada pengecut kontemporer bernama Chu Feng. Dan bendera kuno ini diberikan kepadaku. Adapun orang-orang ini, mereka semua harus membuat pilihan. Mereka hanya bisa memilih antara aku dan Chu Feng. Entah kamu tidak mendapatkan apa-apa, dan kamu harus menyerah. Meskipun pengecut masa kini adalah pengecut, mereka tetap memiliki selera yang baik dan hampir semua memilih untuk mengikuti saya. Hanya lebih dari 300 orang yang mengikuti Chu Feng. Ketika kakeknya menanyakan hal itu,
Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah tidak menyembunyikannya dan menceritakan kisahnya dengan bangga. Lebih dari 300 orang. Setelah mendengar ini, semua orang tidak bisa tidak melihat angka-angka di gerbang penghalang platform seni bela diri kuno. Mereka sepertinya mengerti arti angka itu. Haha, kamu memang cucuku yang baik. Pemimpin Sekte Jiwa Merah juga sangat bangga saat ini. Tetapi para pembudidaya seni bela diri kontemporer semuanya memiliki ekspresi malu di wajah mereka. Jika apa yang dikatakan Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah itu benar, itu akan sangat memalukan. Bagaimana junior masa kini bisa mengikuti junior zaman dulu? Rupanya mereka juga menyadari bahwa kebenarannya tidak baik, sehingga semua junior dari Istana Suci Tujuh Alam berlutut ke arah Jie Tianran. Tuan Istana Tuan, kami hanya punya dua pilihan saat itu. Yang satu mengikuti Chu Feng, yang lain mengikutinya. Tentu saja kami tidak bisa mengikuti Chu Feng. Untuk mendapatkan sesuatu nanti, kami memilih junior kuno ini. Junior yang dipimpin oleh Rumah Suci Tujuh Alam menjelaskan. Pada saat yang sama, junior kontemporer lainnya juga menjelaskan alasannya kepada para tetua kekuatan sekte mereka. Tentu saja, lebih banyak penjelasan dibuat secara diam-diam. Lagi pula, mereka tidak berani mengikuti Chu Feng dan takut akan balas dendam dari Istana Suci Tujuh Alam, jadi tidak nyaman untuk mengatakannya di depan umum. Setelah mendengar penjelasannya, nyatanya baik Istana Suci Tujuh Alam maupun junior dari kekuatan lain bisa memahaminya. Namun saat ini, sudah terjadi konfrontasi dengan orang-orang kuat dari zaman kuno itu. Saat ini, soal juniornya sendiri yang mengikuti junior orang lain sungguh terlalu jelek jika diungkit. Bangun! Jie Tianran melambaikan tangannya dan tidak menyalahkan. Sebaliknya, dia bertanya, saya ingin tahu apakah ada satu orang yang hilang di antara kamu. Tuan Istana, dialah yang membunuhku, Jiliu dari Istana Suci Alam Ketujuh. Junior dari Istana Suci Alam Ketujuh menunjuk ke arah Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah. Kamu binatang kecil, mengapa kamu menyakiti bangsaku dari Istana Suci Alam Ketujuh? Mendengar ini, meskipun Jie Tianran tidak berbicara, beberapa orang kuat dari Istana Suci Tujuh Alam memandang Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah dengan ganas. Tapi Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah, yang kakeknya hadir, tidak takut sama sekali dan malah terkekeh. Orang itu terlalu banyak bicara dan membuatku tidak bahagia, jadi aku membunuhnya. Lagi pula, aku berbaik hati menerimanya. Mereka seharusnya berterima kasih. Beraninya mereka melakukan kesalahan padaku. Karena itu, dia melihat ke arah junior di Istana Suci Tujuh Alam. Bergembiralah, kamu beruntung. Saat aku membunuhnya, kamu bahkan tidak berani kentut. Karena jika salah satu dari kalian berani berdiri dan melawan, kalian semua akan mati. Begitu Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah mengatakan ini, orang-orang di zaman para dewa baik-baik saja dan tidak berani pamer. Namun di luar zaman para dewa, langit berbintang yang luas sudah mendidih karena kegembiraan. Lagi pula, kata-katanya sangat menghina. Ia mengungkapkan bahwa para junior di Istana Suci Tujuh Alam bahkan tidak berani kentut ketika rakyatnya sendiri terbunuh. Ini sungguh memalukan bagi Rumah Suci Tujuh Alam. Tak heran jika generasi sekarang disebut pengecut. Jika ini bukan pengecut, lalu apa? Jangan panik, ini hanya Istana Suci Tujuh Alam. Dengan kakek di sini, mereka tidak berani melakukan apapun padamu. Kakek, aku tahu, aku tidak pernah memperhatikan omong kosong Istana Suci Tujuh Alam itu dari awal sampai akhir. Cuma kakek, tempat di mana ini? Kenapa terlihat seperti platform kompetisi? Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah bertanya kepada kakeknya. Ini hanya platform kompetisi. Saya selalu berpikir bahwa kita akan berduel dengan antek-antek kontemporer ini. Tetapi mereka menempatkan kami pada tahapan yang berbeda dan kami tidak dapat bertemu sama sekali. Tebakan berikut adalah akan ada monster formasi di dalam gerbang penghalang, dan monster formasi adalah lawan kita. Tapi tidak ada yang mengira kamu akan keluar. Dan jumlah orangmu sama persis dengan jumlah di gerbang penghalang. Sekarang, kakekmu dan aku juga tidak mengerti situasinya. Pemimpin Sekte Jiwa Merah menggaruk kepalanya saat dia berbicara. Tapi setelah mendengar ini, Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah mengubah ekspresinya, kakek dalam masalah. Apa? Pemimpin Sekte Jiwa Merah tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut, wajahnya penuh kebingungan. Lawan mereka mungkin saja junior seperti kita.
Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah menunjuk ke arah Jie Tianran dan yang lainnya di ujung lain panggung kompetisi dan berkata, "Omong kosong, kamu hanyalah sekelompok junior. Bahkan jika prajurit masa kini adalah sekelompok antek, tidak mungkin bagimu untuk menjadi lawan mereka. Ini tidak adil." Pemimpin Sekte Jiwa Merah menggelengkan kepalanya. Ia merasa ide cucunya itu mustahil. "Kakek." Tuan muda dari Sekte Jiwa Merah hendak menjelaskan, tetapi perubahan datang dari langit. Gemuruh, mengikuti panduan menderu yang sepertinya menjadi pengingat, seberkas cahaya lain terbang turun dari gerbang penghalang raksasa di atas langit berbintang. Sinar cahaya jatuh di tengah platform kompetisi. Di platform tinggi, mekar seperti bunga sepanjang 1000 meter. Jika diperhatikan lebih dekat, terlihat bahwa bagian luar benda ini merupakan lapisan kekuatan pesona, namun bagian tengahnya lebih berupa bola kekuatan, seperti darah dan api. Arogansinya sepertinya sama dengan bendera di belakang Tuan Muda Sekte Jiwa Merah, tapi ada perbedaan yang jelas. Meskipun kesombongan pada bendera Tuan Muda Sekte Jiwa Merah lebih sedikit, konsentrasinya jelas lebih tinggi. Sama sekali tidak berada pada level yang sama. Segera, kekuatan penghalang bergabung dengan kekuatan. Saat berikutnya, kelompok kekuatan itu meletus seperti gunung berapi. Semua kekuatan terbang tinggi ke langit, menyebar, dan bergegas menuju semua orang yang hadir. Semuanya terjadi begitu cepat sehingga tidak ada yang bisa mengelak. Pada akhirnya, kekuatan melekat pada semua orang seperti baju besi. Kekuatan ini, pada saat ini, semua orang secara tidak sadar mengalihkan perhatian mereka ke platform tinggi. Mereka bisa merasakan kekuatan besar yang melekat pada tubuh mereka bereaksi dengan platform tinggi. Tentu saja, jika Anda ingin mencapai platform tinggi itu, kekuatan ini sangat penting. Namun, Jie Tianran mengalihkan perhatiannya ke junior di seberang platform kompetisi. Mungkinkah lawan kita benar-benar junior? Jie Tianran juga merasa luar biasa. Dia merasa bahwa kekuatan itu hanya melekat pada permukaan, dan hal terdekat yang melekat padanya adalah kekuatan penghalang. Kekuatan pesona ini memiliki efek perlindungan yang sangat kuat, dan merupakan kekuatan pesona yang bahkan dia tidak dapat hancurkan. Dan kekuatan bisa diambil, tapi kekuatan penghalang tidak bisa. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan penghalang digunakan untuk menyelamatkan nyawa. Di lapisan luar kekuatan penghalang, api merah yang terhubung ke platform tinggi dapat direnggut. Pada saat ini, pilar cahaya terpantul di platform tinggi, dan sederet karakter besar muncul di pilar cahaya. Arogansi merah adalah kunci untuk membuka tangga. Semakin kuat arogansi, semakin kuat pula tangga yang dibuka. Generasi lama dan generasi baru bisa saling bersaing. Fontnya sangat besar sehingga semua orang dapat melihatnya dengan jelas. Semua orang merasa tidak percaya saat melihat font ini. Ternyata Tuan Muda dari Sekte Jiwa Merah itu benar, dan dia sangat ingin generasi muda menghadapi generasi yang lebih tua. Gila, sungguh gila. Apa tujuan dari zaman Tuhan? Mengapa terjadi pertikaian yang konyol? Tidak ada yang punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Font tersebut mengikuti sinar dan kembali ke platform tinggi. Yang juga kembali bersatu adalah penghalang yang memisahkan platform kompetisi. Saat ini tidak ada halangan pada tahapan kompetisi, dan senior dan junior sudah berada di area yang sama. Ledakan, dan tepat ketika penghalang pesona dicabut, kekuatan pesona yang agung melonjak seperti gelombang besar. Kecepatannya sangat cepat sehingga pada saat orang bereaksi, kekuatan penghalang telah menutupi semua junior. Itu Jie Tianran. Jie Tianran, apakah kamu masih tidak tahu malu dan menyerang junior ini? Melihat situasi ini, pemimpin Sekte Jiwa Merah dan banyak orang kuat dari zaman kuno menunjuk ke arah Jie Tianran dan menegurnya. Tapi Jie Tianran mengabaikannya, dia bahkan tidak bergerak, tapi hanya dengan berpikir, kekuatan agung dari penghalang itu mundur kembali. Namun di saat yang sama, aura merah yang semula melekat pada juniornya juga ditarik olehnya. Namun, saat dia membawa kekuatan pesona api merah, dia melewati garis pemisah antar arena. Semua kesombongan merah itu benar-benar jatuh ke platform tinggi lagi. Tepat ketika Jie Tianran mengira dia telah gagal. Api merah yang baru saja jatuh ke platform tinggi menyembur lagi dan menimpa semua orang. Namun kali ini, hal itu hanya menimpa orang-orang kuat dari generasi tua mereka. Tak satu pun dari generasi muda jenius yang bisa mendapatkannya. Namun belum merata, sepertinya terkait dengan tingkat budidaya. Singkatnya, aura merah Jie Tianran adalah yang terkuat,
dan dia satu-satunya dari jenisnya. Bahkan master terbaik kedua dari Sekte Abadi Changqiong dan master tubuh ilahi Tianfu tidak dapat dibandingkan dengan aura merah di sekitarnya. Bendera di belakang Tuan Muda Sekte Jiwa Merah jatuh, dan bahkan topi bambu pun terjatuh, memperlihatkan wajahnya yang sedikit biasa, yang bahkan sedih dan penuh air mata. Dia mengulurkan tangannya dan menatap tanpa daya ke arah pemimpin Sekte Jiwa Merah. Kakek, pemimpin Sekte Jiwa Merah sudah terbakar amarah, dan niat membunuhnya bisa dirasakan bahkan melalui penghalang tak kasat mata. Jie Tianran, aku benar-benar tidak menyangka kamu akan benar-benar melakukan sesuatu terhadap generasi muda. Karena kamu benar-benar binatang buas, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian. Pemimpin Sekte Jiwa Merah mengertakkan giginya, tetapi Jie Tianran tampak tenang dan bahkan tidak melihatnya, tetapi berkata dengan tenang. Ini aturannya, saya hanya melakukan sesuatu sesuai aturan. Jika Anda tidak menerimanya, pergilah ke zaman para dewa dan minta penjelasan. Mendengar ini, orang-orang kuat kuno menjadi semakin marah. Namun pada saat ini, platform pencaksilat di pihak mereka juga mulai mengalami perubahan. Perubahan awalnya sama persis dengan yang ada di pihak penggarap pencaksilat masa kini. Segera setelah itu, pintu penghalang di seberang mereka terbuka sepenuhnya. Satu kaki keluar lebih dulu, lalu sesosok tubuh juga keluar. Melihat lebih dekat, mata semua orang di dalam dan di luar zaman dewa terbelalak. Saya melihat pria ini membawa bendera di pundaknya, dan kata kontemporer terukir di benderanya. Yang terpenting, bendera yang dibawa orang tersebut juga dibalut aura merah. Tapi arogansi yang menyelimuti benderanya tidak hanya menutupi seluruh bendera, tapi juga sangat tebal dan megah. Itu beberapa kali lebih kuat dari bendera Tuan Muda Sekte Jiwa Merah sebelumnya. Bahkan Jie Tianran, yang baru saja memperoleh arogansi merah dalam jumlah besar, sedikit lebih rendah dari arogansi merah pada bendera itu. Adapun pria pembawa bendera itu, hampir semua orang yang hadir mengetahuinya. Ayo, Chu Feng, terima kasih sudah mendengarkan kakak dan yang sudah subscribe. Untuk yang belum subscribe yuk subscribe kakak dan yang minat support jadi member klik tombol gabung kakak. Semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.